Hai, kali ini kita akan membahas tentang setting and validating cutting score for test. Materi ini langsung saya ambil dari bukunya Charles and Brian Dennison yang berjudul Handbook on Measurement Assessment Evaluation in Higher Education. Cut score itu adalah nilai batas yang digunakan untuk memutuskan apakah seorang peserta ujian atau tes dinyatakan lulus atau tidak lulus. Biasanya cut score ini ditetapkan berdasarkan analisis statistik atau pertimbangan pedagogis untuk memastikan bahwa orang yang memperoleh skor di atas batas tersebut dianggap memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk pemilahan peserta ujian ke dalam 2 atau lebih kategori berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Contohnya, misal kita bisa menggambarkan penggunaan cut score dalam ujian masuk universitas. Bayangkan sebuah universitas memiliki ujian masuk yang mencakup 3 bagian. Yang pertama matematika, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga sains. Setelah semua peserta ujian menyelesaikan tes, nilai mereka dihitung. Pada tahap ini, universitas perlu menetapkan cut score untuk setiap bagian dan total skor. Contohnya, cut score untuk setiap bagian bisa ditetapkan pada nilai tertentu yang dianggap mewakili tingkat pengetahuan atau keterampilan yang memadai. Kemudian ada peran judgement dalam penetapan standar. Skor pemotongan ini tidak dapat diperoleh dengan menggunakan rumus statistik. Tidak ada skor pemotongan yang benar maupun skor yang bernilai salah. Penetapan standar ini melibatkan pertimbangan yang matang. Landasan dari proses tersebut terletak pada penilaian para ahli tentang apa yang perlu diketahui dan dapat dilakukan. Kemudian ada partisipan dalam proses penetapan standar. Yang pertama adalah fasilitator. Fasilitator adalah orang yang memiliki keterampilan dan pelatihan khusus dalam penetapan standar. Fasilitator sendiri itu mempunyai peran yang pertama membantu membuat kebijakan dalam memilih metode penetapan standar dan merancang studi. Kemudian memastikan bahwa bahan yang dihasilkan cukup dan prosedur serta tugas yang sesuai akan dilaksanakan selama penetapan standar. Peran fasilitator yang selanjutnya adalah memastikan bahwa prosedur dan langkah-langkah yang dilakukan benar-benar sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga validitas dalam proses penetapan tersebut benar-benar terjaga. Partisipan yang selanjutnya adalah ahli atau pakar. Nah, pakar ini harus benar-benar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta ujian. Hal ini berkaitan dengan tujuan penetapan standar adalah untuk mengkategorikan peserta ujian berdasarkan kinerja dalam bidang konten tertentu. Idealnya, pakar ini adalah anggota fakultas yang sedang mengajar mata pelajaran tertentu dan memiliki kemahiran di bidang tertentu. Kemudian partisipan yang terakhir adalah pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan ini biasanya terdiri dari 1 orang maupun sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan. Kemudian ada langkah-langkah umum dalam studi penetapan standar. Yang pertama adalah identifikasi maksud dan saran studi penetapan standar. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menguraikan keputusan dan langkah-langkah yang harus diambil oleh pembuat kebijakan. Yang kedua adalah memilih metode. Dalam pemilihan metode, tentunya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah jenis tes.
Yang kedua adalah ketersediaan informasi terkait tes. Yang ketiga adalah pengetahuan peserta ujian. Yang keempat adalah sumber daya yang tersedia. Yang kelima adalah konsistensi dengan studi penetapan standar sebelumnya. Dan yang terakhir adalah tingkat penggunaan ketersediaan penelitian. Selanjutnya ada jenis metode penetapan standar. Ada banyak macam jenis metode penetapan standar. Salah satunya adalah metode yang berpusat pada tes. Yang kedua adalah metode ANGUF. Yang keempat adalah metode konsensus langsung. Dan yang kelima adalah metode yang berpusat pada peserta ujian. Ada banyak metode pengaturan standar yang dapat dipilih. Pendekatan yang disajikan dalam presentasi ini merupakan pendekatan yang paling umum digunakan dan mungkin paling cocok untuk konteks pendidikan tinggi. Namun, kurangnya pernyataan suatu metode tidak menunjukkan bahwa metode tersebut tidak tepat. Langkah yang ketiga adalah memilih fasilitator yang mempunyai pengalaman dengan metode yang telah dipilih. Langkah yang keempat, memilih panelis yang terdiri dari para ahli dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi selama sesi penetapan standar. Pilihlah panelis yang benar-benar memahami isi tes. Hal ini merupakan sumber bukti validitas yang penting ketika mengevaluasi hasil studi penetapan standar, karena partisipasi panelis yang tidak mewakili atau tidak memiliki pengetahuan dapat menimbulkan keraguan terhadap kesesuaian metode tersebut. Kemudian, langkah yang kelima adalah melakukan orientasi untuk membiasakan panelis dengan tujuan pertemuan. Apa tujuan mereka, tugasnya, dan apa peran fasilitatornya. Orientasi ini harus mencangkup tinjauan terhadap agenda dan berapa banyak waktu yang dialokasikan untuk setiap kegiatan. Selain itu, para panelis harus disadarkan akan konteks studi penetapan standar. Informasi yang harus diberikan mencakup tujuan penilaian, bagaimana penilaian dikembangkan, dan isi yang terkandung di dalamnya. Mengapa standar kinerja ditetapkan, apa konsekuensi dari standar kinerja, dan apa peran panelis, fasilitator, dan pembuat kebijakan. Langkah yang keenam, mintalah panelis mengerjakan tes tersebut. Kemudian langkah yang ketujuh, latih panelis mengenai deskriptor tingkat kinerja atau PLD. Dalam penetapan standarnya, kumpulan deskriptor tingkat kinerja harus yang pertama jelaskan apa yang harus diketahui dan mampu dilakukan oleh peserta ujian di setiap tingkat. Yang kedua berkaitan langsung dengan konten atau standar kemahiran, prasyarat khusus, dan kemampuan prasyarat. Kemudian ditulis dalam istilah kemudian membedakan dengan jelas dari satu level ke level berikutnya. Kemudian ditulis dalam istilah positif. Kemudian selanjutnya ditulis dengan bahasa yang jelas dan ringkas tanpa menggunakan kualifikasi yang tidak terukur, seperti sering, jarang, teliti, sering terbatas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah fokus pada pencapaian. Langkah yang ke-8, melakukan diskusi untuk mendefinisikan karakteristik peserta ujian. Kemudian langkah yang ke-9, latih panelis mengenai metode pengaturan standar yang dipilih. Yang ke-10, kumpulkan penilaian item atau penilaian holistik dari panelis yang dapat digunakan untuk menghitung cutting score. Kemudian langkah yang ke-11 adalah lakukan diskusi panel mengenai penilaian hasil cutting score. Kemudian langkah yang ke-12 adalah menyajikan data normatif tingkat item dan atau dampak konsekuensi kepada panelis, itu bisa opsional. Kemudian langkah yang ke-13, dapatkan saran dari panelis mengenai proses dan tingkat kepercayaan terhadap hasil cutting score.
Kemudian langkah yang ke-14 adalah menyusun dokumentasi teknis untuk mendukung evaluasi validitas proses untuk menetapkan cutting score. Langkah yang ke-15 membuat rekomendasi kepada pembuat kebijakan yang mengambil keputusan akhir. Pengumpulan dan dokumentasi bukti validitas merupakan komponen kunci dari proses penetapan standar dan tidak boleh dipandang sebagai hal yang sepele. Keputusan-keputusan penting dibuat berdasarkan cutting score dan validitas kesimpulan yang dibuat berdasarkan klasifikasi ini harus dievaluasi secara cermat. Seperti Ziki dan kawan-kawan mencatat, cutting score tidak dapat dikategorikan sebagai benar atau salah, karena kebenaran dari cutting score adalah masalah nilai, dan pemangku kepentingan yang berbeda mempunyai nilai yang berbeda. Namun, meskipun bukti validitas tidak dapat membuktikan bahwa pemotongan skor itu tepat, kurangnya bukti tersebut dapat menimbulkan keraguan atas validitasnya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.